Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iza Afkorina. Saya dari kelas B, Prodi Ekonomi Syariah, yang mana saya membuat video penjelasan tentang keuangan di lembaga asuransi syariah ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Fahrul Rozi, MEI. Baik, sebelumnya, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya aktivitas ekonomi, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang ditanggung oleh masyarakat. Keperluan manusia untuk mendapatkan perlindungan dalam mempersiapkan sebuah jaminan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga dan kerugian finansial yang terjadi. Maka, dari hal ini dirasa perlu untuk menghadirkan sebuah lembaga keuangan yang dapat meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi di masa depan. Lembaga keuangan tersebut itu bisa berupa lembaga asuransi. Di tengah merebaknya permasalahan kesehatan di sekitar kita, asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang patut dipertimbangkan untuk dimiliki oleh kita semua. Produk asuransi dapat menjadi salah satu upaya dalam memproteksi kita melalui upaya memperkecil risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Asuransi syariah di sini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ta'min, yang mana berasal dari kata amanah yang artinya perlindungan dan juga ketenangan. Sedangkan berdasarkan DSN MUI nomor 21 tahun 2001, asuransi syariah atau yang biasa disebut dengan takmin, takaful ataupun tadhamun itu merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, pihak melalui investasi, melalui aset, dan juga tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Mengenai dasar hukum dari asuransi syariah di sini yaitu dapat dilihat di dalam DSN MUI nomor 21 2001. Selain itu, dalam Islam sendiri memang dalam Al-Qur'an dan juga hadis tidak ada hadis ataupun dalil Al-Qur'an yang spesifik mengatakan bahwa yang spesifik menjelaskan mengenai asuransi syariah. Namun, ada beberapa hadis dan juga dalil Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam masalah asuransi syariah di sini. Yang pertama itu berdasarkan hadis menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana hadisnya tersebut yaitu orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan, yang satu sama lain saling menguatkan, dan beliau mendemonstrasikannya dengan cara menyilangkan jari jemari beliau. Gitu. Terus hadis yang kedua itu yaitu dari hadis riwayat Muslim yang dari Nu'man bin Bashir, yang mana hadis tersebut itu berbunyi, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang itu saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh yang satu. Jika satu bagian menderita, maka bagian yang lain turut menderita. Gitu. Sedangkan dalam Al-Qur'an itu dapat dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya itu, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Prinsip dasar asuransi syariah. Beberapa prinsip dasar asuransi syariah itu
Yang pertama itu ada tauhid atau unity, itu prinsip utama yang digunakan oleh setiap aktivitas manusia, yang mana tauhid ini memiliki makna bahwasanya segala sesuatu harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang prinsip kedua itu adalah prinsip keadilan atau justice. Jadi asuransi syariah itu harus memenuhi nilai-nilai keadilan dalam tujuan untuk dapat memahami hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan. Itu saling sepakat. Yang ketiga itu, prinsip yang ketiga itu tolong-menolong atau ta'awun, yang mana prinsip tolong-menolong ini diharapkan jika ingin membeli produk asuransi syariah ini, kamu juga harus punya niat untuk membantu dan meringankan beban anggota lainnya. Begitu. Prinsip yang keempat itu prinsip kerjasama atau cooperation, yang mana prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang penting, karena di dalam literatur ekonomi Islam sendiri harus ada prinsip kerjasama. Hal ini karena prinsip kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Prinsip keempat yaitu, prinsip kelima yaitu amanah atau trustworthy atau al-amanah, yang mana prinsip ini itu digunakan untuk dapat mewujudkan saling percaya di mana perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan kepada nasabah. Jadi, pastikan perusahaan asuransi syariah yang kamu pilih itu adalah perusahaan asuransi syariah yang amanah gitu. Yang keenam itu prinsipnya itu kerelaan atau al-ridho. Setiap nasabah asuransi ini juga harus bisa ridho atau rela untuk menyetorkan sejumlah dananya itu sebagai premi yang menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi yang akan difungsikan lagi sebagai dana sosial begitu. Nah, yang ketujuh itu larangan riba. Tahulah ya larangan riba itu gimana. Jadi dalam prinsip asuransi syariah tersebut juga ada larangan riba, larangan judi atau maisir, dan juga larangan ketidakjelasan gitu. Selanjutnya itu akad-akad dalam asuransi syariah. Akad-akad dalam asuransi syariah itu adalah ada akad hibah, akad mudharabah, terus akad mudharabah mustaroka, dan juga akad tijaroh atau wakalah bil ujroh. Yang pertama itu akad hibah. Yang mana akad hibah atau tabarruk atau tolong-menolong ini merupakan peserta asuransi. Jadi dalam akad hibah ini, peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Nah, setelah itu, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah tersebut, gitu. Nah, yang kedua itu ada akad tijaroh atau akad mudharabah, gitu. Di mana dalam akad ini tuh perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola dan peserta sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Nah, premi dari akad ini atau uang dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan dari hasil investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Itu kalau misalkan menggunakan akad mudharabah. Nah, sedangkan kalau menggunakan akad mudharabah mustarokah, nah itu merupakan pengembangan dari akad mudharabah, di mana perusahaan asuransi itu tidak hanya sebagai mudharib, tidak hanya sebagai pengelola, namun juga ikut serta dalam menyetorkan dananya dalam investasi bersama dana peserta, gitu. Nah, nanti bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati yang sesuai dengan porsi dana masing-masing. Nah, akad yang terakhir yang digunakan dalam asuransi syariah di sini itu akad wakalah bil ujroh atau ijaroh. Nah, akad ini tuh memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Jadi, akad yang terakhir ini itu akad tijaroh, yang mana dalam hal ini tersebut, dalam akad ini perusahaan asuransi itu hanya berhak mengelola, namun tidak mendapatkan bagi hasil gitu.
Dan selanjutnya itu mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Yang pertama itu ada premi. Apa sih premi itu? Dari tadi kita ngomong panjang lebar itu tentang premi. Apa itu premi gitu? Premi itu adalah kontribusi pembayaran yang harus dibayarkan oleh para peserta asuransi. Besaran dana premi yang dibayarkan itu tergantung akad harga pertanggungan apa yang akan diasuransikan, produk yang diinginkan dan juga jenis asuransinya dan juga jaminan asuransinya. Jadi mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah tersebut itu pertama ada premi. Jadi para peserta yang akan ikut asuransi tersebut itu menyetorkan dana kepada perusahaan gitu. Nah, sesuai dengan akadnya, sesuai dengan produknya begitu. Yang kedua itu ada investasi, yang mana dana yang diberikan oleh para peserta oleh perusahaan tersebut diinvestasikan sehingga nanti dapat menghasilkan dana lagi, menghasilkan dana lagi begitu. Biasanya dana tabarruk yang diinvestasikan ini diinvestasikan oleh perusahaan ke sektor lain sesuai dengan syariah. Bentuk investasinya itu biasanya bisa berbentuk deposito, saham, dan lain sebagainya. Tapi mayoritas itu menggunakan deposito karena lebih aman diinvestasikan dalam bentuk deposito. Dan yang menjadi mitra dengan perusahaan adalah seluruh bank syariah. Begitu. Nah, yang ketiga itu ada keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi, itu yang berupa klaim premi asuransi. Nah, apabila terdapat kelebihan sisa, akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta sendiri yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pada asuransi ini juga terdapat bagi hasil, yaitu di mana dari hasil investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk perusahaan dan juga untuk peserta. Biasanya untuk peserta itu 70% dan juga sedangkan untuk perusahaan itu 30%. Tapi kadang-kadang itu tidak menentu. Keuntungan ini akan diberikan langsung kepada peserta jika terjadi surplus dana tabarruk melalui transfer ke rekening para peserta. Nah, yang keempat itu dalam asuransi syariah itu ada klaim. Apa sih klaim itu? Klaim itu adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Nah, pada asuransi syariah, sumber pembiayaan klaim ini dari rekening dana tabarruk. Peserta asuransi yang sama sekali belum mengajukan klaim, maka peserta sama sekali tidak mendapatkan dana tabarruk. Jadi, peserta itu dapat mengajukan klaim agar dana tabarruknya itu bisa dapat dimiliki, begitu. Lalu, gimana sih kalau misalkan ada peserta asuransi syariah yang berhenti di tengah jalan gitu loh, berhenti sebelum masa kontrak berakhir? Apakah nanti ada pengembalian premi atau enggak? Apakah nanti juga akan kebagian gitu loh. Nah, untuk masalah tersebut, apabila ada peserta yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka ada refund atau pengembalian premi sebagian yang belum digunakan untuk klaim apabila peserta mengundurkan diri sebelum habis kontrak. Nah, sedangkan pengembalian sebagian dananya itu disesuaikan dengan hari yang sudah digunakan. Ya, begitulah keuntungan apabila kita menggunakan produk keuangan asuransi syariah ini. Yang syariah. Jadi, salah satu keunggulan dari asuransi syariah yang dimana dana peserta itu tidak akan hangus apabila peserta mengundurkan diri sebelum
masa kontrak, walaupun dana yang dikembalikan tidak sepenuhnya, hanya sebagian. Sedangkan dalam asuransi konvensional itu apabila berhenti sebelum masa kontrak, berarti dananya itu akan hangus gitu loh, dan tabarruk boleh digunakan. Berarti kan lebih baik yang asuransi syariah daripada asuransi konvensional. Kalau misalkan dalam asuransi syariah itu dana apabila pesertanya itu berhenti sebelum masa kontrak, uangnya dapat diterima, dana tabarruknya dapat diterima, sedangkan dalam konvensional tidak, gitu. Beberapa produk asuransi syariah itu ada asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi dengan investasi atau unit link syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok, asuransi haji dan umroh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.